Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Akhir-akhir ini gua ngeliat di medsos ada fenomena yang luar biasa, rame di Twitter, di Facebook, di TikTok. Ada yang namanya itu jasa screenshot iPhone. Nggak tahu ya ini beneran apa cuma buat lucu-lucuan doang. Kalau misal beneran sih ini koplak juga ya, sampai segitunya pengen kelihatan punya iPhone. Tapi ya gimana, abisnya iPhone udah dianggap lambang pergaulan dan juga kemakmuran. Jadi banyak yang segitu desperate-nya pengen punya iPhone. Kalau kalian yang masih pada sekolah atau ada orang tua yang nonton video ini yang punya anak, udah ngebet banget nggak bisa nahan hasrat pengen punya iPhone, harus hati-hati jangan sampai kena zonk. Zaman sekarang itu kalau mau punya iPhone yang pasti nggak perlu beli yang seri baru, sayang duitnya. Kalau cuma pengen kelihatan punya iPhone, dua opsi terbaik saat ini adalah iPhone XR dan iPhone 11. Pertama kita cek harganya dulu. Yang iPhone XR kisaran harga bekasnya itu 3-4 jutaan, ada yang 64 atau 128 GB, sementara iPhone 11 di angka 5 jutaan. Percayalah ini adalah harga yang worth it untuk produk yang juga masih sangat layak dipakai di tahun 2022. Masih bisa banget ya untuk ngelawan HP-HP mid-range-nya Android. Kalau mau harganya lebih murah lagi ya kalian udah tahu lah ya gimana caranya. Langsung cus ke Tokopedia. Tanggal 25 sampai akhir bulan ini ada waktu Indonesia belanja spesial ultahnya Tokopedia. Semua serba murah, kejar diskonnya mulai Rp130 aja. Kalian bisa cek linknya di deskripsi. Oke, balik ke HP-nya. Fun fact-nya iPhone XR dan iPhone 11 ini sebenarnya adalah HP dengan form factor yang sama walaupun umur rilisnya beda setahun. Size-nya masih termasuk oke lah buat daily driver. Dia layarnya 6,1 inci, jadi masih termasuk lega buat medsosan, main game atau juga nonton film. Secara penampilan dan build quality ini juga jos banget. Kedua HP ini punya banyak opsi warna, cocok buat ABG yang pengen kelihatan gaya. Layarnya udah model poni. Daripada iPhone 7, 8 atau SE nggak enak, itu kecil dan tebel, bezelnya nggak ketolongan banget dan nggak enak ya, jadi kelihatan itu jadul banget. Dan jangan lupa iPhone XR sama iPhone 11 udah Gorilla Glass baik di depan maupun di belakang, plus frame-nya ini kuat ya, pakai aluminium 7000 series. Satu lagi, iPhone XR juga punya IP rating 67, iPhone 11 ada IP rating 68. Tapi soal ini kita harus hati-hati karena di luar sana banyak iPhone second yang bekas bongkaran yang bisa jadi lapisan kedap airnya udah rusak. Nah, biarpun umur kedua HP ini masing-masing udah 4 dan 3 tahun, tetap aman nggak kayak Android. Maksudnya keduanya ini dijamin bakal dapat iOS 16 yang bakal rilis September besok. Feel-nya jadi kurang lebih kan ya mirip-mirip lah kayak iPhone 14 yang bakal dirilis nanti, secara OS-nya kan sama. Dan karena ini adalah iPhone, jadi kita nggak usah ribet untuk pusingin speknya. iPhone XR pakai A12 Bionic, iPhone 11 pakai A13 Bionic. Kita nggak akan ngerasain lag atau lemot. Kalian mau install banyak medsos juga aman. Yang penting pastiin pilih storage yang sesuai kebutuhan kalian. Jadi sekali lagi kita nggak perlulah bingung soal spek. Dijamin keduanya ini masih sangat aman. Paling soal baterai aja sih ya, yang namanya HP udah di atas 2 tahun, HP apapun itu pasti akan ngalamin degradasi baterai. Nggak usah nyari yang baterai health-nya di atas 95%, karena menurut gua itu mustahil ya untuk HP bekas. Bisa dapat di atas 80% aja itu udah oke, karena memang ini angka yang realistis buat baterai iPhone XR dan iPhone 11. Oh ya, dengan budget 3-5 jutaan, nilai plus yang juga bakal kita rasain dan rasanya susah buat didapetin di HP Android dengan harga yang sama adalah speaker stereo yang berkualitas plus haptic feedback terbaik di kelasnya. Dengan kedua HP ini kita bisa ngerasain sensasi getar ala HP belasan juta, jauh di atas mid-range Android yang getarnya itu bisa bikin kesemutan ya, saking kerasnya. Oke, jadi sampai sini harusnya udah bisa kebayang lah ya kenapa iPhone XR dan iPhone 11 masih jadi pilihan yang menarik, masih sangat layak dipakai saat ini atau bahkan juga untuk tahun-tahun mendatang. Nah, kalau kalian bingung antara XR sama 11, ini yang paling ngebedain adalah kamera, yang mana iPhone 11 pasti ya lebih oke. Tapi perlu dicatat keduanya ini punya resolusi yang sama kayak iPhone 13 series di 12 megapiksel. Jadi artinya kalau bicara detail kerapatan pixel,
Ya sebenarnya levelnya sama. Yang bikin beda di iPhone generasi terbaru itu paling ada fitur ya kayak night mode, sama ada teknologi tambahan kayak Live HDR, Deep Fusion biar foto lebih tajam, atau sensor shift biar video lebih stabil, nggak kebanyakan guncangnya. Balik ke kamera iPhone XR dan juga iPhone 11, perbedaan utamanya ada di jumlah lensa. Di iPhone 11 ada lensa ultra wide-nya, kalau di XR ini cuma satu lensa wide aja. Terus kamera depan XR 7 megapiksel bisa rekam full HD 60 fps. Nah, kalau iPhone 11 udah 12 megapiksel bisa rekam 4K 60 fps. Lumayan sih ya bedanya. Tapi biar lebih enak bandinginnya, nah kita langsung aja compare foto-fotonya. Menurut gua sih ini masih termasuk bagus ya buat HP keluaran 3-4 tahun lalu kualitasnya. Ya intinya gue yakin iPhone XR dan iPhone 11 keduanya sama-sama worth it banget buat kalian yang pengen ngerasain punya iPhone. Saran gue jangan beli seri di bawahnya, kalau duitnya kurang mending kumpulin lagi aja biar nggak nanggung ya. Dan kalau beli tolong banget perhatiin reputasi toko yang bakal kalian incar, cari yang udah banyak orang beli dan testimoninya relatif bagus-bagus. Jangan lupa minta garansi personal minimal 3 hari. Biar kalau seandainya amit-amit ya kita dapat barang yang nggak oke, ada defect, kita bisa minta tuker ke unit yang lain. So good luck buat yang pengen beli iPhone tahun ini.